saya lagi ya, tim Prabu. Jadi hari ini kita ada di lokasi ya, di dekat kebun ya. Saya tidak mau menyebut lokasinya karena tempat ini rahasia. Jadi gini teman-teman ya, malam ini saya mendengar cerita dari sahabat saya Arman, ada orang yang kehilangan uang ya, begitu banyak ya. Jadi kita mungkin malam ini akan mengungkap tentang siapa yang mencuri atau siapa yang mengambil uang tersebut. Memang apa golongan bangsa manusia, apa memang golongan bangsa jin ya, atau tuyul ya, begitu. Jadi Arman ini sahabat saya, terus Inul sahabat saya ya. Jadi mereka belajar tentang ilmu ya bersama Arfan ya, gitu. Jadi lakukan zikir-zikir marifat ya di masjid ya. Seperti itu teman. Iya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi mungkin ya pertama-tama ya, ini Inul punya kemampuan, Arman juga punya. Nanti saya ajarin mereka ya cara seperti apa perjalanan astral, terus apa yang dibilang namanya mediumisasi, apa nama kajian zikir ya. Jadi mungkin pertama-tama seperti biasa melakukan perjalanan astral. Seperti itu teman-teman ya. Jadi mungkin bisa dilakukan oleh saudara kita Arfan ya, seperti itu. Melakukan perjalanan astral ya, melihat suatu kejadian ya, bagaimana cara hilang itu uang, atau memang golongan bangsa manusia atau jin yang mencuri, biasanya tuyul teman-teman ya. Dan bukan satu rumah tapi banyak rumah. Saya tidak bisa menyebutkan lokasi ya. Lokasinya tuh masih di bawah teman-teman ya, seperti itu. Jadi kita akan ungkap sedikit tentang hal tersebut ya. Oke Pak, silakan. Jadi teman-teman, perjalanan astral ini artinya melihat atau melacak energi dari gelombang makhluk astral atau manusia ya, untuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi gitu teman-teman ya. Jadi Inul ini termasuk keluarga Arfan ya, termasuk keluarga ya. Jadi teman-teman ya, mereka mau belajar. Kalau kita mau belajar kebaikan tentang ilmu, boleh ya nanti sama saya ya, begitu. Iya. Ya, seperti itu. Banyak yang kita pelajari teman-temannya tentang kajian-kajian ilmu-ilmu marifat, ilmu zikir, cara tata zikir, cara puasa ya. Seperti itu teman-teman ya. Agar kita lebih dekat lagi ya kepada Sang Pencipta, seperti itu teman-teman. Ini tepat pukul 1.00 ya. Seperti itu. Mungkin ya teman-teman kita sedikit ngobrol. Tempat apa saja sudah datangi masjidnya Nul? Masjid Wawangi, Masjid Wawangi, Surawolio, Masjid Surawolio, Kuba. Ya. Kemarin sempat Arfan sama keluarganya menyumbang ya di Masjid Surawolio. Iya. Jadi teman-teman ya, Masjid Surawolio itu ada di Pala Tiga ya. Bagi masyarakat yang merasa punya kelebihan atau rezeki yang ada ya, bisa menyumbang untuk masjid di Surawolio teman-temannya. Mungkin biar amal zariahnya itu bisa diterima sampai di alam kubur, seperti itu teman-temannya. Jadi berbagi sedikit rezeki ya, apalagi mushola atau masjid ya, masya Allah pahalanya luar biasa teman-temannya, seperti itu. Termasuk keluarganya Arfan kemarin ada menyumbang di sana ya. Jadi bagi masyarakat yang mampu ya, sisihkan sedikit rezeki kalian lah ya, seperti itu. Kalau kamu Man sudah sampai kemana aja? Sama di masjid sama dengan Inul ya, iya. Karena mereka bertiga selalu melakukan zikir ya teman-teman. Ini Arman dulu termasuk ada di konten saya, dia ada di rumahnya itu. Karena panggil saya itu awal mulanya kenal, karena ada gangguan makhluk astral di situ teman-temannya. Jadi ini saudara Arman, jadi karena tertarik ya dengan kajian-kajian maka dia ikut. Seperti itu teman-temannya. Untuk anggota tim Prabu yang lain mungkin mereka banyak kesibukan ya mereka lakukannya. Terus ada juga yang memang fokus ke pekerjaan sehingga mereka jarang aktif di tim Prabu. Lain daripada itu teman-teman, saya tidak mau gabung lagi atau banyak dari tim Prabu yang sudah saya keluarkan, seperti itu. Jadi teman-teman ya, dasar dari tim Prabu itu sebenarnya 3 orang. Pendiri dari tim Prabu itu 3 orang. Kalau bertambahnya tim Prabu itu karena permintaan dari mereka ya, ingin belajar kayak
Inul, terus kayak Arman ya, mereka pingin belajar. Awal mualanya, maka saya terima. Kalau mau belajar kebaikan, ya apa salahnya kita terima teman-teman, seperti itu. Jadi kapan ada konten yang tidak ada lagi yang seperti kemarin, itu karena memang saya mengeluarkan mereka ya, atau mereka melakukan suatu kesibukan di luar sana yang fokus untuk pekerjaan, menghidupi anak istrinya mereka teman-teman. Lain daripada itu memang ada konteks-konteks yang lain ya, yang hal yang tidak bisa saya ungkapkan teman-teman, seperti itu. Jadi tim Prabu tuh mau 3, mau 2 orang, 1 orang itu sama saja teman-teman. Tetap kita akan selalu memberikan edukasi buat masyarakat atau mengungkap suatu mitos atau kepercayaan masyarakat setempat, seperti itu teman-teman. Ya bagaimana namanya? Ya. Seperti itu. Karena dasar kita belajar ilmu, bukan kita belajar tentang sesuatu jelek di luar sana ya. Itu yang dikatakan orang. Ambil ilmunya, bukan perbuatannya. Seperti itu. Ya. Jadi teman-teman ya, bagi yang minat bergabung ya, silakan boleh ya, belajar sesuatu tentang kajian amalan, kajian-kajian zikir ya. Al-Hikmah namanya teman-teman. Amalan-amalan banyak teman-temannya untuk diri kita pribadi, untuk keluarga ya, banyak sekali man ya. Iya. Banyak sekali teman-teman, seperti itu ya. Oke teman-teman ya, coba kita akan membangunkan saudara Arfan ya dari perjalanan astralnya. Assalamualaikum. Oke teman-teman ya, mungkin dia bisa cerita sedikit ya apa yang dia lihat ya. Apa yang dia lihat di perjalanan astral tersebut. Bisa cerita sedikit. Mungkin Saudara Arman, sebenarnya Arman ini tahu lokasi di mana tepatnya itu ya. Mungkin Arman sedikit bisa bertanya mungkin langsung sama saudara Arfan ya, apa yang dilihat. Silakan. Bagaimana tadi perjalanan? Besar-besar sedikit suaranya. Kalau dari perjalanan tadi yang saya diperlihatkan, tuyul itu posisinya dia dari arah sana energinya. Itu ada yang memang ada yang pegang memang. Ada yang pegang. Terus uang-uang yang hilang juga itu posisinya kayak bagaimana di? Mungkin uang-uangan juga lah. Maksudnya yang gampang dapatnya mungkin. Gampang dapatnya. Kayak orang yang kasih jalan-jalan uang, itu gampang sekali diambil yang itu. Kira tadi yang saya lihat yang itu orangnya seperti itu. Maksudnya dia kayak rentenir itu, kasih jalan-jalan uangnya. Tapi sudah berapa rumah yang kalau di bawah ini banyak. Kira bukan cuma satu orang yang Pelihara tuyul. Yang pelihara itu bukan cuma satu orang, banyak. Kalau di sini ada yang kasih begitu, ada maharnya juga yang saya lihat tadi dukunnya. Tapi di lokasi yang saya bilang tadi itu berapa rumah? Kalau masalah rumahnya ini saya tidak bisa sebutkan. Yang jelas banyak. Nah, kalau kita mau bicara spesifiknya tidak boleh. Jadi ini perbuatannya tuyul ya, bukan Iya. perbuatannya dari manusia, tapi Iya. tuyul ya. Iya. Mungkin teman-teman kita akan mencoba saudara Inul dulu ya, nanti berikutnya saudara Arman ya. Artinya Inul ini bukan saya buat dia untuk mediumisasi, tidak. Saya coba mentes selama dia pelajar ini bisa tidak melakukan perjalanan astral. Tidak apa-apa, biar. Kalau perjalanan astral tidak apa-apa. Tidak memakai suatu pakaian panjang ya. Celana pendek juga boleh. Coba kita tes Inul ya teman-teman ya. Jadi amalan yang dibaca itu surat Al-Fatihah ya. Itu saja buat dia, sisanya saya akan membaca. Seperti itu teman-teman ya. Kelihatan kalian. Bismillah. Jadi coba saya membuat Inul bisa melakukan perjalanan astral ya teman-teman ya. Mungkin dia akan melihat sama seperti Arfan ya. Cuma kita melihat apa yang dilihat itu apa sama dengan Arfan ya. Kita coba tanya sebentar ya.
Jadi belajar sesuatu itu teman-teman harus sabar, ikhlas ya. Artinya memahami apa yang disampaikan ya. Artinya belajarlah kepekaan. Awal mualanya itu belajarlah untuk peka. Kalau peka, gampang sebenarnya mengamalkan sesuatu amalan ya. Seperti itu, sabar, tenang ya. Seperti itu Pan ya. Jadi teman-teman mungkin boleh itu di deskripsi itu ada kontak person ya dari tim Prabu ya, nomor HP. Langsung bisa hubungin saudara Arfan ya yang ingin ikut penelusuran atau ingin ikut kajian-kajian zikir, boleh ya Pan ya? Iya Mas. Boleh, nanti bisa menghubungi saudara Arfan, kumpul di mana, bisa ikut, nanti mungkin saya bisa dampingi juga teman-teman, seperti itu ya. Jadi saya coba Inul ya, apa yang dilihat Arfan sama dengan Inul atau tidak, karena Inul baru pertama kali teman-teman ya, tetapi dia sudah ikut berapa? Hampir satu bulan. Empat kali Mas. 4 kali zikir, 5 kali zikir. Jadi sudah mengikuti 5 kali zikir ya di Masjid Wawangi, Masjid Surawolio, Masjid Kuba ya. Mereka ini rutinitas kajiannya zikir teman-teman ya. Seperti itu. Nanti mungkin saudara Arfan mungkin bisa bantu sedikit Pak di sebelah situ. Nanti dibantu Arfan ya teman-teman ya untuk melihat energi dari saudara Inul melakukan perjalanan astral. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman, cara untuk kita terhindar dari makhluk astral, apalagi tuyul, hal-hal atau langkah-langkah yang dilakukan itu satu, kalau punya rezeki, sisihkan buat fakir miskin ya, atau orang yang tidak mampu. 1.000-2.000 itu sangat berarti buat mereka, seperti itu. Terus intinya itu satu sebenarnya teman-teman, rajin-rajin bersedekah, maka jin, tuyul itu tidak akan bisa mengambil uang kita, tetapi orang yang serakah, orang yang mendapatkan uang dengan begitu gampang, itu yang paling cepat dicuri uangnya teman-teman ya. Dan rumah itu harus banyak beribadah, banyak sholat, banyak zikir ya. Jadi terhindar dari gangguan-gangguan makhluk astral, seperti itu teman-teman. Jangan terbuai akan dunia, seperti itu. Bahwa sesungguhnya itu dunia ini hanya untuk sebentar, tempat persinggahan. Istilahnya transit teman-teman. Ya mana? Iya Mas. Kalau transit itu artinya hanya untuk sesaat. Masih ada alam yang lain di mana kehidupan itu akan panjang. Seperti itu teman-teman. Semakin bertambah hari bukan kita semakin bertambah usia, tapi makin berkurang usia teman-teman. Jadi jangan lupa banyak beramal, banyak bersedekah. Intinya manusia itu tidak ada yang lurus. Ya, intinya manusia itu tidak ada yang lurus ya. Tidak semua manusia itu lurus. Pasti ada bengkoknya. Ya. Karena kenapa? Dalam hidup manusia ada yang dibilang namanya hawa nafsu. Makanya saya bilang tidak bisa terlalu lurus, ya pasti bengkok. Seperti itu teman-teman, kehidupan manusia. Ingat, dan kita juga selalu berbuat sesuatu itu kan ada mungkar dan nangkir, ya, yang selalu ada di samping. Seperti itu teman-teman. Jadi ini baru pertama kali teman-teman ya saya sampaikan ya. Saya akan mengajar banyak mungkin orang-orang baru ya, karena saya belum panggil ya. Banyak orang-orang baru yang coba untuk masuk ke saya ya. Nanti mungkin saya akan panggil mereka ya, banyak sekali ya. Mungkin saya tidak tahu berapa puluh orang. Yang jelas banyak yang sudah japri saya, cuma saya belum ada kesempatan untuk kumpul mereka. Seperti itu, banyak sekali teman-teman ya. Kalau mau belajar baik, apa salahnya? Nah teman-teman, mungkin teman-teman pasti dengar suara itu. Suara itu suara dari seekor binatang atau burung ya. Itu biasanya dibilang namanya burung hantu. Kalau di sini apa bilangnya? Iya burung hantu. Burung hantu tapi karara kah? Karara. Iya. Ya itu karara, berarti menurut kepercayaan kita orang Buton berarti ada suatu pertanda musibah atau kematian di daerah itu. Seperti itu teman-teman. Tetapi kita kembali lagi ke dalam kitab Al-Quran ya. Seperti itu. Bahwa sesungguhnya segala sesuatu malapetaka itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke teman-teman ya, jadi kita coba untuk membangunkan saudara Inul dengan Arfan ya. Assalamualaikum. Ya, mungkin bisa cerita sedikit nanti Inul ya teman-teman ya. Nanti Arfan mungkin akan bertanya ya. Sini. Jadi teman-teman, nanti saya suruh Arfan untuk menangkap ya golongan bangsa jin tuyul ya, kan ya. Yang betul-betul artinya merugikan masyarakat. Kita akan tangkap teman-teman ya.
gitu kan ya. Nanti kita akan tangkap. Tapi kita akan bertanya kepada saudara Indro dulu. Mungkin saudara Afan yang bertanya langsung ya. Tadi waktu selama perjalanan apa yang dilihat? Kabur. Oh, kabur Masih- teman-teman. masih kabur. Masih Kalau kabur. perasaan gimana perasaan? Perasaan. Kayak melayang atau gimana? Perasaan kayak melayang. Itu. Nah, perasaan kayak melayang teman-teman. Tapi itulah kan baru mencoba. Nanti kita akan lebih lagi giat untuk mengkaji ke saudara Inul ya. Gitu. Nanti kita akan mencoba lagi saudara Arman. Nanti teman-teman ya. Kalau kamu tadi melihat Inul gimana? Kalau ini tadi sebenarnya sudah Sudah keluar, bisa ya, maksudnya. sudah keluar. Mungkin dari matanya belum. Belum ya. Tapi belum. kalau yang di dalam dirinya sudah keluar. Sudah keluar. Jadi teman-teman saya akan coba untuk menangkap golongan bangsa jin tuyul ya. Yang artinya yang betul-betul dampaknya ke masyarakat sangat tidak bagus ya. Iya Van ya? Iya, Mungkin Arfan akan coba melakukan perjalanan astral untuk menangkap golongan bangsa jinnya tuyul ya, agar tidak lagi terjadi suatu kehilangan ya. Itu artinya yang betul-betul merugikan. Tapi kalau yang 1-2 lembar tidak masalah, yang penting jangan terlalu dalam bentuk yang jumlah besar ya, seperti itu Pan ya. Iya. Ya silakan Bang, tangkap ya. Habis tangkap Nanti tangkap, lempar di tempat yang lain. Dibuang pindah, saja. Mas. Ya, dipindah saja. Iya. Putuskan ikatan dengan pemiliknya. Seperti itu. Ya teman-teman ya. Jadi saudara Afan coba untuk melakukan menangkap dari sosok tuyul ya melalui perjalanan astral ya, agar tidak merugikan lagi masyarakat. Seperti itu. Jadi teman-teman ya, mau percaya dan tidak terserah. Artinya kami melakukan sesuatu kebaikan. Ya, dibilang juga kalau yang tidak percaya boleh mengikuti penelusuran kami ya di tempat-tempat yang betul-betul angker atau dianggap keramat ya. Ya teman-teman, di situ ada orang. tikus. Oh, tikus. Saya kira ada orang teman-teman. Ternyata tikus. Seperti itu. Kadang tikus itu penampakan juga. Seperti itu ya Pak ya. Iya, iya. Jadi Benar teman-teman ya. binatang. Cuma kalau orang yang biasa, dulu saya suka panggil subscriber untuk menyaksikan atau melihat ya. Karena banyak terjadi dampak kepada penonton itu hari, saya pending ya agar tidak lagi melakukan penelusuran kepada penonton-penonton. Tapi kalau penonton mau ikut 1-2 orang boleh ya. Boleh japri ke tim Prabu atau kontak personnya Prabu ada di deskripsi teman-teman ya. Seperti itu. Harus banyak lagi belajar. Tapi melayani. Iya kan. Gini loh, artinya titik fokusnya kita. Jangan dicari, tetapi biarkan ikuti. Jadi teman-teman ya, mau kita penelusuran boleh menghubungi kontak person yang ada di deskripsi. Saya ulangi lagi teman-teman ya, biar tahu gitu, ini real atau memang kami melakukan konten ini sudah mengatur skenario atau apa itu. Nanti dilihat sendiri ya, nanti ikuti kami langsung datangi lokasi. Seperti itu. Tidak ada namanya kita harus membahas ini itu, tidak ada. Harus begini, tidak ada teman-temannya. Seperti itu. Bagaimana Man? Arman? Ini saudara Arman ini baru ikut. Dia tahu kami tidak pernah melakukan sesuatu skenario di dalam konten kami. Kami langsung real ke tempat lokasi itu. Ya. Iya. Boleh juga bertanya kepada ex Prabu. Kami mendatangi lokasi tanpa kami mengatur skenario. Tahu lokasi itu angker, kami datangi langsung. Seperti itu. Jadi teman-teman, setiap manusia memiliki suatu kelebihan, kemampuan atau aroma. Setiap manusia. Karena kita terlahir masih di alam roh, ada sesuatu yang diberikan kepada kita. Ya. Seperti itu. Nanti boleh bertanya kepada pengkaji-pengkaji ya, apa yang saya sampaikan ini, agar dikasih pemahaman ya. Oke teman-teman. Oke teman-teman, kita akan membangunkan saudara Arfan ya. Assalamualaikum. Oke teman-teman, kita akan bertanya sedikit. Bagaimana? 5 master yang diambil. 5 yang diambil dibuang. Di ujung sana 1, ujung sana 1, ujung sana 1, ujung sana 1.
Iya teman-teman ya, itu yang dilakukan saudara Arfan ya. Nanti yang sering kehilangan uang akan merasakan imbas, artinya bisa dirasa hilang lagi atau tidak gitu. Kita bukan saja sekedar konten ya, tetapi kami lakukan dengan betul-betul, begitu dengan izin Allah. Jadi teman-teman, ada yang dibilang namanya ikatan pemilik tuyul dengan manusianya ya, karena ada perjanjian ya. Sudah dilepas. Iya Mas. Ya sudah dilepas seperti itu. Jadi biasanya kalau manusia memelihara tuyul, pasti ada sesuatu yang dia korbankan ya. Entah apa itu ya, walau alam saya tidak tahu. Seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin ada yang mau disampaikan saudara Arman ke penonton? Tidak ada saudara Arman? Kalau saya mungkin Bisa. kalau saya mungkin kalau ada uangnya penting simpan di bank, jangan simpan di rumah. Kalau ada uang simpan di bank, jangan simpan di rumah. Kenapa tuyul tidak bisa mencuri di bank? Karena tidak ada pemiliknya. Tuyul hanya bisa mencuri apabila uang itu ada pemiliknya. Kalau sudah di bank tidak ada yang punya ya, seperti itu, tidak ada pemilik ya. Kecuali kita ambil baru milik kita. Ada yang mau disampaikan? Nol. Tidak ada. Oh tidak ada. Itu saja mungkin ya dari kami tim Prabu ya, praktisi Butuni ya. Jadi teman-teman kalau punya keluhan apapun itu silakan di inbox atau japri ke tim Prabu, kami akan mendatangi suatu lokasi tersebut ya. Itu saja mungkin ya teman-teman ya, apa ya? Iya. Ya. Jangan lupa ya teman-teman, like, subscribe, comment, and share ya, dan bunyikan tanda lonceng ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.